3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Leluhur suci Sungai Darah juga sangat bersemangat. Pergi dari sini, inilah yang dia impikan selama ratusan juta tahun. Qin Chen mengumpulkan banyak harta, menghela nafas lega, dan langsung meninggalkan reruntuhan dan datang ke kumpulan dewa yang sangat banyak. Suara mendesing, Qin Chen menemukan arah dan terbang dengan cepat. Saya tidak tahu berapa lama dia terbang. Qin Chen berhenti di lembah rahasia dan duduk bersila, seolah menunggu sesuatu. Sesaat kemudian, di kejauhan, dua pita dari arah berbeda saling menyapu dengan cepat. Kedua pita ini dipenuhi dengan nafas jalan jahat dan kekuatan penghormatan. Ling Yuan, Tu Moyu. Saat keduanya bertemu, keduanya tampak terkejut. Kedua orang ini bukan orang lain. Mereka adalah roh Yuan dari klan iblis suci dan Tu Moyu dari klan iblis yang mati. Kamu telah mencapai puncak bumi, dan kamu tidak bisa mempercayainya. Haha, satu sama lain, bukan? Ling Yuan dan Tu Moyu saling memandang dengan senyum di mata mereka. Mereka diperbudak oleh Qin Chen di tanah uji dunia surga. Kemudian, di lautan pasang surut, mereka kembali ke dunia iblis melalui saluran klan iblis bulan, dan kembali ke dunia mereka sendiri. Balapan. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi iblis teratas dari ras mereka sendiri. Kali ini, saya juga mendapat kesempatan untuk memasuki Pantheon. Sebelumnya, mereka semua berada di bintang gelap, dan tiba-tiba menerima pesan jiwa yang meminta mereka datang ke tempat ini. Awalnya, mereka sedikit waspada dan tidak tahu siapa yang menelepon mereka. Sekarang ketika mereka melihat satu sama lain, mereka merasa sedikit gembira. Apakah itu tuannya? Kapan tuannya datang ke Pantheon? Tu Moyu lebih baik. Setidaknya di Kamwarazun, dia telah mengetahui tentang kedatangan Qin Chen di medan perang Wanzu. Tetapi Ling Yuan tidak tahu, jadi dia sangat bersemangat. Mereka dengan cepat memasuki lembah. Di lembah, napas bergulir melonjak. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat sesosok tubuh duduk di tengah lembah. Sosok itu bertahan dalam kekacauan, dan nafas yang dipancarkan adalah bumi yang berguncang. Menguasai, dua orang meragukan suara itu. Yah, kalian berdua akhirnya ada di sini. Sosok ini berbalik, itu adalah Qin Chen. Tetapi saat ini, Qin Chen masih mempertahankan penampilan keluarga naga yang asli, dan langsung menakuti Tu Moyu dan Ling Yuan. Anda, ada ketakutan di mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal? Bukankah ini klan naga asli yang membunuh semua arah di bintang gelap? Dan memberikan tempat teratas klan iblis Sein mereka dan klan iblis mati ke klan naga asli? Mengapa kamu di sini? Dua orang di dalam hati dingin. Benar-benar dingin. Bang, sihir bergulir tubuh melonjak, untuk melarikan diri ke sini. Mereka tidak pernah mengira bahwa orang kuat dari klan naga asli yang memanggil diri mereka sendiri untuk datang. Kenapa kamu bahkan tidak mengenalku? Qin Chen tersenyum, dan roh naga aslinya tertahan, dan sisiknya berserakan, memperlihatkan wajah umat manusia. Tuan-tuan ini benar-benar kamu. Kenapa kamu? Tu Moyu dan Ling Yuan sama-sama bingung. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa klan naga asli yang kuat yang membunuh 4 sisi dalam bintang gelap sebenarnya adalah tuannya. Meskipun Qin Chen menggunakan pohon ajaib untuk mengendalikan mereka, mereka termasuk dalam kelompok yang diperbudak. Mereka tidak dapat menemukan lokasi Qin Chen menurut nafas jiwa mereka. Hanya Qin Chen yang bisa merasakannya. Ya, ini aku. Kalian berdua bagus. Kalian berdua dihormati oleh orang-orang top. Terobosan sudah dekat. Qin Chen menatap Tu Moyu dan Ling Yuan. Mereka memang iblis teratas dari dua klan. Di bawah transformasi pohon ajaib Wanji, mereka memiliki bakat luar biasa dan sudah beberapa hari tidak bertemu. Mereka sebaik diri mereka sendiri.
Mereka bahkan adalah master paling dihormati manusia. Bahkan, mereka telah menyentuh ambang Dizun. Tentunya masih ada beberapa hari lagi sebelum kita melangkah ke Dizun. Lagi pula, tidak baik menerobos ranah Dizun. Dibandingkan dengan tuannya, bakat kita tidak layak disebut. Tomoyu dan Ling Yuan berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan senyum masam bahwa mereka pahit dari hati. Setelah mereka kembali ke semua kelompok etnis dan ras, mereka menikmati sumber daya yang tak ada habisnya dan berpikir bahwa mereka dapat memberikan banyak bantuan kepada tuan mereka. Sekarang tampaknya tuannya tidak membutuhkan bantuan mereka. Dan Zun, yang memimpin mereka ke puncak tempat ini, dibunuh oleh Qin Chen. Haha, jangan meremehkan dirimu sendiri. Qin Chen mendongak dan menatap Senjang Wanxiang, yang akan dihancurkan dan akan ditutup. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba membawa Ling Yuan dan Tomoyu ke dunianya sendiri yang kacau balau. Di sini adalah, Tomoyu dan Ling Yuan juga pernah berada di piring giok buatan Qin Chen, tetapi mereka masih terkejut melihat dunia yang kacau lagi. Tujuan memanggilmu ke sini kali ini adalah untuk membiarkanmu meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Dan memberikan beberapa kontribusi kepadaku di dunia iblis. Mata Qin Chen berkedip, suaranya turun, dan Qin Chen mengangkat tangannya. Tiba-tiba, suasana kacau di dunia yang kacau ini tetap ada, dan berubah menjadi kekuatan kekacauan murni, yang dengan cepat mengalir ke tubuh Tomoyu dan Ling Yuan. Keduanya tiba-tiba mengeluarkan suara kesakitan, dan sumber kekacauan yang bergulir mengalir ke tubuh mereka, dengan cepat mengubah struktur aslinya, dan nafas tubuh mereka secara samar dan gila dipromosikan. Qin Chen mempromosikan kultivasi mereka. Meski tidak sulit untuk menembus ranah Dizun dengan bakat Tomoyu dan Ling Yuan, setidaknya butuh waktu. Namun, dalam keluarga besar seperti klan iblis mati dan klan iblis suci, meskipun rasa hormat manusia dan rasa hormat bumi hanya pada tingkat kecil, ada perbedaan besar dalam status sebenarnya. Hanya setelah melangkah ke dalam Dizun, barulah kita dapat benar-benar masuk ke dalam tulang punggung suatu ras. Hanya dengan mencapai Tianzun kita dapat memasuki tingkat pengambilan keputusan tingkat tinggi. Sekarang, yang harus dilakukan Qin Chen adalah membiarkan Tomoyu dan Ling Yuan memasuki level kekuatan tulang punggung sesegera mungkin, sehingga mereka memiliki lebih banyak kekuatan wacana dan dapat memobilisasi lebih banyak kekuatan. Sementara Tomoyu dan Ling Yuan menyerap kekuatan kekacauan yang bergulir, Qin Chen juga melangkah keluar dan dengan cepat sampai di ruang terbuka persegi. Di ruang terbuka, Wan Qiu Dizun dan Jiuyu Dizun terbaring sekarat, sementara penguasa iblis Yuan sangat siap untuk melihat orang-orang ini dan melihat Qin Chen. Semuanya menunjukkan ekspresi panik dan kaget. Teran, bagaimana mungkin? Melihat wajah Qin Chen, Wan Qiao Dizun dan yang lainnya menunjukkan warna keheranan dan ketidakpercayaan. Hei, aku sudah bertemu tuannya. Penguasa iblis Yuan memberi hormat dengan hormat, yang membuat orang-orang ini semakin ketakutan dan ketakutan. Kalian berdua, datang ke sini. Qin Chen malas untuk memperhatikan. Mengangkat tangan, akan mati klan iblis dan klan iblis suci dua tanah puncak Zun langsung diambil, menghilang di sini. Apa yang ingin kamu lakukan? Baik, iblis suci dan iblis yang mati berkata dengan ngeri. Sebelum mereka selesai berbicara, mereka telah melihat Tomoyu dan Ling Yuan dalam kekacauan, dan mata mereka terbelalak. Mengapa iblis dari iblis saya yang mati dan iblis dari iblis suci ada di sini? Saat ini, mata iblis yang mati dan iblis suci penuh amarah. Saat ini, Tomoyu dan Ling Yuan digantung di atas langit, menyerap kekuatan bergulir dari sumbernya. Bukannya mereka ditangkap di sini. Haha, kamu tidak perlu tahu. Tomoyu dan Ling Yuan adalah iblis dari iblismu dan harapan rasmu di masa depan. Untuk rasmu, aku yakin kamu harus rela mengorbankan milikmu sendiri. Cara tersenyum Qin Chen. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Tempat teratas iblis dan iblis itu dingin di hati mereka, dan mata mereka penuh ketakutan. Mati. Qin Chen tidak mau menjawab.
Dia hanya mengangkat tangannya dan boom. Dalam sekejap, nafas kekacauan yang mengerikan langsung meledakkan kedua pria itu. Kekuatan bergulir dari klan iblis yang mati dan klan iblis suci berubah menjadi lautan luas, dan dengan cepat mengalir ke tubuh Tu Moyu dan Ling Yuan. Ah! Keduanya berteriak, dan pengalaman, jiwa, kekuatan, hukum, dan asal mereka semua ditelan oleh Tu Moyu dan Ling Yuan. Tidak, akhirnya, keduanya membungkus jiwa mereka dan sepenuhnya ditelan oleh Tu Moyu dan Ling Yuan. Ledakan. Setelah menelan di zon puncak kekuatan masing-masing, napas Tu Moyu dan Ling Yuan naik dengan cepat. Awalnya, Tu Moyu dan Ling Yuan telah meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim. Sekarang mereka telah menelan kekuatan yang begitu mengerikan, dan akhirnya mereka mulai menerobos. Menggulirkan kekuatan ke dalam tubuh dua orang, sehingga keduanya langsung menerobos ke alam di zon. Nafas yang mengerikan keluar dari tubuh mereka. Meskipun Tu Moyu dan Ling Yuan hanyalah pemuja bumi, nafas yang mereka pancarkan bahkan lebih mengerikan dari dua puncak sebelumnya. Setelah menyerap banyak kekuatan kekacauan di dunia yang kacau, mereka mengalami transformasi yang luar biasa. Suara mendesing, Qin Chen mengangkat tangannya dan seketika dua buah yang kacau jatuh ke tangan Tu Moyu dan Ling Yuan. Kalian berdua, makan buah kekacauan. Menguasai. Tu Moyu dan Ling Yuan dengan penuh semangat menatap Qin Chen. Ini adalah buah dari kekacauan. Apakah tuannya memberikannya kepada mereka? Lagi pula, kalian berdua telah melahap tempat teratas dari semua klan kalian. Hari ini, kalian telah menyempurnakan asal dan aturan mereka. Meskipun tertutup dengan baik, mereka mungkin tidak dapat dilihat. Setelah kalian diperhitungkan oleh pemimpin tertinggi dari dua klanmu, itu akan menjadi buruk. Qin Chen sangat berhati-hati. Baik klan iblis yang mati dan klan iblis suci adalah ras teratas di klan iblis. Pasti ada orang-orang kuat teratas di alam semesta. Orang-orang kuat ini memiliki sarana yang luar biasa. Jika Anda bisa melihat petunjuk di tubuh mereka, mereka akan membuat Tu Moyu dan Ling jatuh ke dalam bahaya. Tapi selama mereka menelan buah kekacauan, dengan kekuatan kekacauan yang mengerikan dalam buah kekacauan, mereka dapat menutupi asal mula aturan pemurnian di tubuh kedua orang dan mencegahnya dihitung. Di saat yang sama, mereka juga punya argumen sendiri ke dunia luar, agar tidak diragukan lagi. Di hadapan lawan seperti klan iblis, Qin Chen secara alami tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Terima kasih Tuan. Tu Moyu dan Ling Yuan menelan buah kekacauan satu demi satu, dan nafas kekacauan yang mengaum dan berhembus mekar dari tubuh mereka. Setelah beberapa saat, kesombongan terobosan mereka benar-benar hilang, dan pencapaian mereka terkonsolidasi sepenuhnya, bahkan kurang dari. Di zon, ini hanya kultivasi. Dari segi kekuatan, Tu Moyu dan Ling Yuan sudah mencapai tingkat penghormatan tertinggi. Bahkan jika itu adalah level puncak umum, mereka tidak akan menjadi saingan. Kamu pergi. Pada saat ini, Qin Chen sudah merasakan bahwa Senchang Vientin di luar ibu kota sedang booming, dan retakan muncul di kehampaan. Jelas bahwa Vientin Shenzang telah berakhir, pintu keluar telah muncul, dan semua orang akan segera dikecualikan. Tuanku, aku selalu menunggu perintahmu. Tu Moyu dan Ling Yuan memberi hormat pada Qin Chen dengan hormat, lalu segera meninggalkan lembah dan menghilang. Sudah waktunya aku pergi juga. Qin Chen melihat retakan di langit. Kali ini, dia telah mencapai terlalu banyak. Kultivasinya telah mencapai puncak rasa hormat manusia, dan hanya berjarak satu langkah dari bumi. Namun, Qin Chen menekan di zon. Lagi pula, Vientin Shenzang adalah tempat yang sangat rahasia. Ketika Qin Chen menerobos yang mulia di sini sebelumnya, dia samar-samar merasakan atmosfer guntur yang mengerikan mengisi kekosongan. Namun, karena Vientin Shenzang, ia tidak pernah jatuh, dan kemudian menghilang secara bertahap. Tapi atmosfer penahan guntur yang mengerikan ini masih ada. Saya tidak tahu kapan tiba-tiba turun.
Jika Qin Chen menerobos ranah Dizun dalam koleksi Dewa Fientin, itu pasti akan mengarah pada penglihatan yang lebih mengerikan, yang jelas bukan untuk kepentingan Qin Chen. Jika kamu ingin menerobos Dizun, kamu harus pergi dari sini dan menemukan tempat rahasia di medan pertempuran Wanzhou. Mata Qin Chen berbinar dan berkata pada dirinya sendiri, namun, saya khawatir tubuh klan naga asli tidak dapat diungkapkan. Qin Chen menggunakan identitas debu naga berkebangsaan Zhenlong untuk membuat terlalu banyak keributan di koleksi Dewa Fientin. Dia membunuh orang-orang kuat seperti Yuan Huan Dizun. Begitu terpapar ke dunia luar, dia takut hal itu akan langsung mengarah pada pengejaran orang-orang kuat dari semua kelompok etnis. Bahkan jika Qin Chen berani, dia tidak akan pernah berani tampil di dunia luar sebagai klan naga sejati. Wah, Anda dapat melihat bahwa lampu darah Qin Chen tiba-tiba muncul. Saat ini, Qin Chen telah menjadi alien berwajah elang. Cahaya darah yang melonjak di tubuhnya seperti penghormatan keluarga darah di alam semesta. Pergi. Pada saat berikutnya, kekuatan yang mengerikan menyelimuti Qin Chen, dan dalam sekejap, dia mengecualikan Qin Chen dari Zhenjiang Fientin. Sekarang, dewa segala sesuatu tersembunyi. Banyak orang kuat dari berbagai negara telah menunggu di sini. Mereka terkejut melihat pembukaan pintu keluar toko Dewa Fientin, mendesing, dan nafas yang mengerikan terus-menerus terbang keluar darinya. Keluar. Ini adalah akhir dari keilahian Fientin. Para master dari semua negara terkejut melihat pusaran air di atas kepala mereka. Dari pusaran air itu, banyak master yang telah mengalami pengalaman Fientin Shenzang terbang satu demi satu. Beberapa ras teratas, melihat orang-orang dari sukunya sendiri keluar, langsung memberikan ledakan kehebohan dan sorakan, sedangkan suku yang tidak melihat pemimpin sukunya sendiri keluar dari yang kuat ketakutan satu persatu, dan semua hati mereka bergegas ke tenggorokan mereka. Zhenjiang Fientin sangat berbahaya. Terlebih lagi, dalam proses pelatihan ini, tiba-tiba ada kekuatan petir yang menggelinding di pintu masuk inti Zhenjiang Fientin. Meskipun kekuatan perampokan guntur ini telah menghilang, namun telah menarik perhatian orang-orang kuat dari semua kelompok etnis karena kemunculan perampokan guntur yang mengerikan. Beberapa dari 10.000 orang bahkan mengirim pakar top untuk datang jika terjadi kecelakaan. Wah, Qin Chen Hu merasa bahwa dia dibungkus oleh kekuatan mengerikan dari Dewa Maha Kuasa. Pada saat berikutnya, dia memasuki kehampaan yang tak ada habisnya. Di pusaran air ini, Qin Chen terus berputar. Ketika dia kembali kepada Tuhan, Qin Chen menemukan dirinya berada di medan perang dari 10.000 suku. Di sini adalah, Qin Chen melihat sekeliling dengan ragu dan terkejut. Karena dia menemukan bahwa tempat dia muncul sebenarnya adalah tempat dia memasuki Pantheon. Kebetulan sekali, Qin Chen bingung, atau katakan, tahukah Anda, ada banyak pintu masuk ke Fientin Zhenjiang. Ketika Qin Chen memasuki Zhenjiang Fientin, setelah terbang mengelilingi Kamwara selama beberapa hari, Qin Chen tiba di salah satu pintu masuk Zhenjiang Fientin. Bahkan, pintu masuk Zhenjiang Fientin terletak di berbagai tempat di medan perang Wanzhou. Tempat masuknya Qin Chen adalah pintu masuk, dan ada banyak pintu masuk di tempat lain di Fientin Zhenjiang. Selama Anda bisa melihat pusaran air Fientin Zhenjiang, Anda bisa memasukinya melalui pusaran ini. Inilah mengapa Qin Chen tidak bertemu Tumoyu, Qiansui dan Sangguan Wanner sebelum memasuki pusaran, karena pintu masuk yang mereka masuki sangat berbeda. Meskipun mereka bisa melihat satu sama lain di luar pusaran, mereka sama sekali tidak berada di tempat yang sama. Fang. Awalnya, dalam imajinasi Qin Chen, Fientin Zhenjiang ditutup. Setiap orang seharusnya pergi secara acak, tapi tanpa diduga, dia muncul di posisi yang dia masuki. Apakah ini suatu kebetulan? Atau adakah yang masuk dari pintu masuk mana, begitu keluar, akan kembali ke posisi pintu masuk semula? Qin Chen dengan cepat menoleh dan meraung. Saat ini, sosok mulai muncul di dekat gurun tempat Qin Chen berada. Apakah mereka?
Mata Qin Chen tertuju pada dua dari mereka dan pupil matanya menyusut. Saat itu, saat Senjang Fientin dibuka, Qin Chen tercengang karena melihat sosok Waner di mulut pusaran air. Saat itu, sekelompok orang melihat ini dan langsung menyerang Qin Chen dan mencoba membunuh Qin Chen. Akibatnya, Qin Chen membunuh beberapa orang di tempat, namun masih ada beberapa orang yang selamat. Nah, dua orang yang muncul di sini hanyalah dua orang yang selamat saat itu. Awalnya, kedua orang ini hanyalah penghormatan orang biasa. Sekarang, ketika mereka melihat mereka lagi, mereka semua menerobos alam di Zun. Jelas, mereka mendapatkan banyak manfaat dari koleksi Fientin God. Dan setelah melihat kedua orang ini, hati Qin Chen seketika tenggelam. Dia segera mengerti bahwa mekanisme transmisi Senjang Fientin akan muncul di sisi tempat masuknya. Tidak baik, di belakang Qin Chen, keringat dingin tiba-tiba muncul. Pada saat ini, di semua bagian medan pertempuran dari 10.000 kelompok etnis, orang-orang kuat dari pasukan utama semuanya duduk di sini, diam-diam menunggu kemunculan pasukan mereka sendiri. Di mana klan iblis berada? Sekelompok ahli klan iblis dengan nafas yang mengerikan sedang menunggu di sini dengan tenang dengan tatapan khawatir. Ledakan. Tiba-tiba, di pusaran air di depan, serangkaian sosok muncul, termasuk Pangeran Jinwu dan Raja Iblis Kecil. Kelompok besar klan iblis kembali satu demi satu, dan satu demi satu mereka mengeluarkan nafas yang kuat. Haha, aku kembali. Nafas hantu itu sangat mengerikan. Apakah dia telah menembus surga? Lord Sirius juga tampaknya memiliki nafas surga. Banyak orang iblis bersemangat. Selain bayangan dan rasa hormat Sirius, ada iblis top lainnya yang keluar satu demi satu, masing-masing mengeluarkan bau yang tidak enak. Di antara kerumunan, meskipun Pangeran Jinwu dan Raja Iblis Kecil tidak sebaik bayangan dan Sirius, mereka sama dalam hal status, dan banyak orang berkumpul dan bersemangat. Haha, sepertinya kamu telah mendapatkan banyak hal kali ini. Di antara klan iblis, raungan bergema, dan seorang pria kuat klan iblis dengan bau yang mengerikan datang. Dia dikelilingi oleh nafas yang mengerikan, seperti Tuhan. Bayangan tertindas dan Sirius terengah-engah. Saya telah melihat Qian Bao Tianzun, Yingmei Dizun dan yang lainnya memberi hormat satu demi satu. Dia adalah Qian Bao Tianzun, level tinggi sebenarnya dari klan iblis, dan juga komandan klan iblis dari medan perang Wanzu di sisi ini. Bahkan jika mereka berasal dari klan iblis yang berbeda, status mereka sangat mulia, tetapi di depan Qian Bao Tianzun, sikap mereka cukup hormat. Yah, kembali dan bicarakan tentang itu. Qian Bao Tianzun memandangi Pangeran Jinwu dan yang lainnya, dan matanya berbinar. Haha, murid-murid klan iblis kita hampir sama seperti sebelumnya. Tampaknya Fientin Senzang tidak terlalu berbahaya. Qian Bao Tianzun berkata sambil tersenyum. Qian Bao Tianzun, kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Bayangan itu mempesona dan penuh hormat. Jangan khawatir, kembali ke kamp. Di sini masih berbahaya. Aku telah diperintahkan untuk membawamu kembali ke kamp. Ketika semua orang aman, kita bisa membicarakan hal-hal di Pantheon. Kata Sirius Dizun terburu-buru. Qian Bao Tianzun, masalah ini sangat penting, karena Senjang Fientin kali ini tidak sama seperti di masa lalu, dan peristiwa besar telah terjadi. Oh, Qian Bao Tianzun, lihat di sini. Peristiwa hebat apa? Biarkan bayangan dan rasa hormat Sirius memiliki sikap seperti itu. Kita harus mengatakannya di sini. Tuanku Hui, kali ini, kami telah menemukan tempat kekacauan dan banyak harta, dan di tanah yang kacau itu, kami telah menemukan sungai bintang yang kacau. Di inti sungai bintang yang kacau, ada sumber kekacauan yang mengerikan. Dan ada harta kekacauan tingkat atas dan pohon kekacauan muncul. Apa? Harta kekacauan, pohon kekacauan namun, wajah harta surgawi tiba-tiba berubah. Harta karun itu diambil oleh tuan muda dari klan naga asli. Sirius ke jalan Zunlian. Orang naga asli mengambilnya.
Qianbao Tianzun terkejut. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yakin kamu dibawa pergi oleh tuan muda dari klan naga asli? Dengan kekuatanmu, tidak bisakah kamu bersaing untuk naga asli? Terlebih lagi, selain kamu, ada juga beberapa kekuatan kuat seperti Terans dan Iblis yang akan menyaksikan harta karun yang kacau diambil oleh orang-orang naga yang sebenarnya. Qianbao Tianzun segera memahami kunci masalahnya. Ini yang ingin kami katakan. Kali ini, para iblis kehilangan banyak. Tidak hanya para iblis teratas, seperti iblis suci dan mati, tetapi juga Yuan Huandizun dari iblis Yuan jatuh ke Vientin Senjang. Semuanya mereka dibunuh oleh orang-orang Zenlong. Selain itu, Wan Yi Dizun dan Jiu Yu Dizun dari istana Renzu Xingshen dan Dayu Sensan juga mati mengenaskan di Wan Xiang Senjang itu benar-benar dibunuh oleh Tuan Naga.